Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Daniel Bagus Wibowo dari Teknik Industri Angkatan 2023, Divisi Ilmu Pengetahuan Teknologi, Departemen Profesi Industri, HMTI ITERA. Pada kesempatan kali ini, aku bakal memberikan video tutorial terkait project software training untuk SolidWorks, yaitu project pembuatan ragum. Untuk alat ragum yang akan kita buat, eh, itu jenis ragum yang memiliki 4 part, di mana ini merupakan part yang pertama, body, ini merupakan penahan menjadi part yang kedua, lalu ini ulir menjadi part yang ketiga, dan juga handle sebagai part yang keempat. Dengan begitu, berarti kita akan ngebuat 4 part untuk membentuk project alat ragum ini. Mungkin awal untuk kita membuatnya, untuk part pertama kita akan ngebuat badan dari ragumnya. Teman-teman bisa pencet file, new, lalu pilih part dan klik OK. Lalu akan muncul di bagian ini untuk membuat part yang pertama, yaitu body. Oke, lanjut. Kita sudah membuat part, maka kita langsung membuat sketchnya. Kita akan ngebentuk sketsa seperti ini, lalu tambahkan ukuran. Oke, setelah ngebentuk sketsa seperti ini, kita langsung membuat box Excel. Dari sketch ini,
Lalu ketika sudah membuat sketsa seperti ini, tinggal kita extract cut. Kita extract cut, kita pilih up to surface, lalu jika sudah, kita bentuk lagi sketch di sini. Maka dengan ini kita sudah membuat body dan ulir untuk body ragumnya. Selanjutnya, kita bakal ngebuat sketch di bagian bawah.
Lalu ini untuk bagian part yang pertama. Oke, setelah kita ngebuat bagian yang pertama, kita akan ngebuat bagian yang kedua. Kita save terlebih dahulu. Jika sudah di save, kita buat part baru lagi, file part yang baru. Kita sketch dari front plane, lalu sketch. Lalu kita extrude bos. Itu sudah, kita sketch. Setelah sudah, kita bakal ngebuat midpoint ukuran 16. Jika sudah, kita bakal extrude. Sudah, itu. Setelah itu, kita bakal ngebuat sketch lagi di bagian sini. Jika sudah, kita bakal extrude. Maka jadi seperti ini. Ini adalah bagian untuk penahannya. Kita save. Jadi bagian baik, setelah di save, kita bakal ngebuat part yang ketiga. Sketch midband delapan, lalu buat sketch. Setelah seperti ini, clearly before sweep boss. Oke. Jika sudah, klik bagian ini, lalu dari sketch, pilih convert entities, lalu pilih menu helix and spiral,
57, pitchnya 2 mili, memakai reverse direction. Jika sudah seperti ini, tinggal checklist, lalu klik front plane, normal to, lalu di sketch, kita akan membentuk titik bantu di bagian sini, lalu buat kotak, kasih ukuran 1x1. Sudah, pilih titik ini, dengan titik coincident, 1x1, titik ini, dan juga titik ini. Pilih coincident. Sudah, lakukan swipe cut, lalu selesai. Maka ulir sudah terbentuk, bisa di hide helix dan spiralnya. Sama, sketch lagi di bagian ini, lalu sketch, buat bentuk poligon. Lalu buat ukuran, jika sudah, maka extrude boss, bagian 35. Sudah, lalu sketch bagian sini, kita sketch, lalu buat lingkaran, dengan diameter 9, dan jarak dari titik sini itu 17 mm. Jika sudah, lakukan extrude. Pilih through all. Untuk part yang ketiga, ini sudah selesai, bisa kita save. Part yang ketiga, bagian 3. Sekarang kita membuat part baru lagi. Ini merupakan part yang terakhir. Sama, memakai front plane, lalu di sketch, kita buat midpoint point, ukurannya 110, lalu kita buat line dari sini ke sini dengan ukuran 4,5. Sudah, kita bentuk dari sini,
sampai bentuk seperti ini. Lalu pilih sketch di on point. Pilih airnya 3. Jika sudah, trim dan bentuk seperti ini. Jika sudah, kita bakal ngebuat mirror. Mirrornya ini dan mirror about-nya itu ini. Jika sudah, trim bagian tengah. Lalu kita revolve terus. Checklist, maka ini bagian untuk handle ulir. Lalu kita save menjadi bagian 3. Jadi setelah keempat part sudah dibuat, kita akan melakukan assembly untuk pembentukan ragumnya. Jadi yang sebelumnya part kita ubah ke assembly, lalu OK. Masukkan keempat bagian, mulai dari body, lalu bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Kita masukkan satu persatu. Sekarang kita akan melakukan matte. Jadi klik matte. Pilih bagian ini. Dan juga bagian ini. Pilih konsentrik. Jika sudah konsentrik, kita klik checklist. Klik juga bagian ini dan juga bagian ini, lalu klik checklist. Lalu permukaan ini dan juga bagian permukaan ini. Klik checklist. Lalu bagian ini dan juga bagian ini. Klik checklist. Maka sudah mulai terbentuk bagian ragumnya. Lalu sebelum itu kita bakal nyembunyiin part bagian ini, karena kita akan ngebuat matte mekanik. Klik section view. Lalu klik checklist sampai membentuk belahan seperti ini. Baik, setelah sudah membentuk bagian view seperti ini, kita bakal lakuin matte mechanical. Pilih mechanical matte, lalu pilih yang screw, pilih yang distance revolution, pilih bagian ini, permukaan ini dan juga permukaan ini. Yes. Lalu distance-nya itu kita ubah ke 2 mm. Lalu checklist. Ketika sudah, kita checklist lagi. Lalu bagian 2 ini kita perlihatkan lagi atau kita show komponen lagi. Lalu section view-nya kita matikan. Jika sudah, maka pergerakan
dari bulirnya sudah bekerja. Lalu kita akan memasang handle-nya. Kita akan nge-mat handle, klik bagian ini dan juga bagian ini. Ya sudah, kita checklist, lalu kita pilih advance mat, terus klik bagian width. Kita sudah mengklik itu, kita klik permukaan ini, bagian ini, dan juga bagian sini. Lalu untuk yang tab selection-nya pilih bagian ini dan juga bagian ini. Oke, maka handle-nya sudah tepat di tengah. Kita klik checklist. Maka seluruh bagian ragum sudah terassembly dengan baik. Tinggal kita cek. Ya. Jadi bagian ragum sudah bekerja dengan baik. Dan begitu saja untuk video tutorial dari software training SolidWorks. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan, mohon ampun. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.